Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kita dari salah satu kelompok yang akan membahas atau mendiskusikan tentang struktur organisasi, salah satu syarat atau salah satu tugas dari mata kuliah manajemen perusahaan industri. Di sini kelompok kita terdiri dari Caroline Magdalena Basuki, saya sendiri Irfan Muhammad, dan Muhammad Arsy Permana. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk kelompok kami. Yang pertama, mari kita mulai saja untuk sama-sama berdiskusi. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai jabatan rangkap dalam struktur organisasi? Jadi, mungkin dalam perusahaan-perusahaan kecil khususnya ya, sering terjadi gitu jabatan rangkap, yaitu misalnya satu orang itu bisa memegang beberapa jabatan, entah dia jadi admin tapi juga sebagai bagian keuangan, karena perusahaan kecil itu belum mampu untuk membayar suatu divisi khusus gitu ya untuk suatu pekerjaan gitu, sedangkan pekerjaan juga tetap harus dilakukan gitu ya. Jadi mau nggak mau kadang satu orang itu harus memegang jabatan rangkap. Dan menurut kelompok kami, bagaimanakah pendapatnya gitu ya? Mungkin saya persilakan, apakah Kang Arsy mau berpendapat? Baik, terima kasih. Eh, ada benarnya menurut yang apa yang dikatakan Carol mungkin ya. Apabila kita dihadapkan pada perusahaan kecil gitu dengan ekonomi yang kurang memadai lah gitu. Jadi rangkap jabatan pada perusahaan tersebut ya kurang bagus gitu. Karena eh, apabila misalnya contohnya seperti manajer lalu merangkap menjadi sebagai admin gitu, mereka nggak akan fokus gitu, dia nggak akan fokus di mana eh, dia ada trouble gitu dalam dunia manajernya, lalu dia dihadapkan harus menyelesaikan inputan sebagai admin gitu, maka fokusnya akan terbagi gitu ya. Jadi intinya nggak kurang fokus gitu dengan apa yang dia lakukan, mungkin itu. Oke, terima kasih Kang Arsy ya, emang betul pendapatnya. Kalau memang satu orang kadang dipaksa untuk mengerjakan dua hal gitu ya, tidak semua orang bisa gitu ya, sulit untuk fokus. Kadang satu pekerjaan misalnya terlalaikan seperti itu ya. Mungkin dari Irfan, apakah ada pendapat yang berbeda misalnya atau menambahkan? Mungkin pendapat dari saya sih, dari aku sih, jabatan rangkap dalam struktur organisasi itu bisa aja. Kenapa? Karena tapi dengan satu syarat, kalau dalam satu organisasi itu mau ada rangkap jabatan, itu harus jabatannya saling berhubungan atau saling bersinergis gitu dalam satu garis gitu loh. Jangan sampai dia ngerangkap tapi nggak berhubungan atau bertolak belakang gitu. Nanti takutnya tuh dia bener-bener nggak bisa fokus gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Orang kan kalau misal pegang pekerjaan yang sama, yang sama, maksud tuh yang sama tuh bukan sama dalam satu gitu, tapi berhubungan gitu, masih ada hubungannya, pasti dia masih masih bisa handle gitu. Tapi kalau dia multitaskingnya di hal yang berbeda, bertolak belakang 360 derajat, pasti dia akan kacau balau gitu. Susah untuk mengontrol waktunya gitu, susah untuk mengontrol pekerjaannya juga. Takut-takutnya nanti jatuhnya malah si kerjaannya itu nggak ada yang beres satupun gitu. Kalau yang bertolak belakang 360 derajat. Tapi kalau yang masih berhubungan, saya pikir itu masih bisa teratasi gitu. Oke, makasih jawabannya Irfan ya. Jadi walaupun memang terpaksa gitu ya, mau nggak mau perlu rangkap jabatan gitu ya, karena emang perusahaan juga kecil gitu, masih belum mampu untuk membiayai orang-orang, setidaknya seperti yang dikatakan Irfan, bahwa pekerjaan itu tuh harus saling apa ya, berkesinambungan gitu ya, tidak yang bertolak belakang gitu. Misalnya bagian keamanan dengan admin gitu ya, mungkin jauh sekali gitu ya, tetapi mungkin kalau misalnya bagian admin dengan keuangan mungkin masih bisa nyambung gitu ya.
Dan juga suatu tambahan juga kalau misalnya mungkin dalam perusahaan kecil rangkap jabatan ini mungkin masih bisa dipegang karena pekerjaan sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya, masih bisa dihandle kadang menurut pengalaman saya sendiri gitu. Karena memang pekerjaannya juga tidak terlalu banyak, sedangkan kalau misalnya harus menggaji karyawan untuk satu divisi khusus gitu ya, kebanyakan perusahaan masih belum mampu gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan ini sudah menjadi perusahaan yang besar, tentu harus satu divisi khusus dibuat gitu ya untuk supaya mengerjakan tugasnya gitu. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Kang Arsy gitu, orang akan sulit untuk fokus gitu, apalagi kalau pekerjaannya sudah begitu banyak gitu ya. Ya mungkin itu yang saya juga mau sedikit tambahkan gitu ya. Mungkin ada dari rekan-rekan saya yang mau menambahkan juga, barangkali saya ada yang terlewat. Cukup sih. Itu aja sih mungkin lebih diperhatikan juga. Terus kalau mau multitasking harus dilihat dulu sih orangnya, psikisnya gimana, psikologisnya gimana. Kalau psikisnya dan psikologisnya dianggap nggak apa nggak mumpuni gitu, dalam arti dianya kayak nggak siap, jangan dipaksakan gitu. Takutnya malah jadi keteteran dan tujuan dari goals dari perusahaannya itu lama gitu tercapainya gitu. Jadi waktunya nggak efektif gitu, malah terbuang percuma gitu. Oke, betul juga masukannya. Emang kita perlu juga, inilah salah satu gunanya juga kita ada tes sebelum masuk perusahaan gitu ya. Karena emang kita juga perlu melihat kemampuan si karyawan itu gitu. Kalau misalnya nggak mampu dan kita paksa gitu ya, jangan-jangan bukannya beres gitu, pekerjaan itu malah tambah banyak gitu ya, karena salah mengerjakan misalnya seperti itu. Nah, mungkin dari Kang Arsy apakah ada mau menambahkan juga? Oleh saya cukup sih. Oke, makasih. Mungkin dari kelompok kami untuk pertanyaan ini seperti itu ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kalian mungkinkah menempatkan orang muda untuk memimpin orang yang lebih tua? Kalau misalnya mungkin perlu kualifikasinya itu seperti apa gitu? Karena mungkin sering menjadi apa ya, kesulitan juga gitu ya untuk orang muda bisa memimpin gitu. Kadang-kadang mungkin segan dengan orang yang lebih tua gitu ya. Sedangkan ini disuruh untuk memimpin gitu. Perlu seperti apakah kualifikasinya gitu? Mungkin ada yang mau berpendapat dari Irfan dulu kah? Oke, kalau mungkin dari aku sih, kalau ditanya menurut mungkinkah menempatkan orang muda untuk memimpin orang yang lebih tua? Kalau ditanya mungkin, itu pasti mungkin. Kenapa? Karena mungkin back to visi misi si perusahaannya itu, mungkin contoh kecilnya itu ada di lingkungan saya, di sistem saya, yaitu di mana mungkin visi dan misinya itu terus berinovasi. Jadi yang kita tahu sekarang itu udah zamannya era milenial, yang mana milenial itu pasti mempunyai 1000 ide dan 1000 cara untuk terus menghadapi situasi seperti sekarang. Mungkin seperti sekarang itu yaitu COVID gitu. Milenial itu pasti mempunyai banyak cara atau terus berinovasi agar terus bisa mengembangkan dan mencapai tujuan dari perusahaan itu gitu. Nah, terus kalau ditanya nih kualifikasi seperti apa, pastinya harus jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan itu harus baik. Kenapa? Karena jika dia mempunyai jiwa kepemimpinannya baik, pasti dia cara memimpinnya juga oke gitu. Kenapa kenapa sih harus memimpinnya itu harus oke gitu? Karena kan kalau misalkan dia bosi, ke bawahnya juga pasti nggak enak. Terlebih ini kan kasusnya itu dia memimpin yang lebih tua gitu. Jangan sampai dia malah semena-mena kayak meskipun kamu lebih tua dari saya, tapi tetap saya bosnya gitu. Tapi jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau dia mempunyai jiwa leadership yang baik, pasti dia akan mengayomi gitu, kayak keluarga gitu loh. Jadi kayak oh iya ya udah tujuan kita ini nih, ayo kita kerjasama gini kan enak gitu. Meskipun dia lebih muda, tapi dia tetap mempunyai rasa hormat kepada bawahannya karena bawahannya itu lebih tua dari dia gitu. Jadi biar enak itu loh kerjanya. Oke, makasih pendapatnya Irfan. Jadi memang benar harus juga kita perlihatkan juga misinya gitu ya, visi misinya. Apakah untuk kita perlu inovasi gitu ya dalam perusahaan itu, kita mungkin akan lebih baik gitu untuk mempekerjakan orang muda gitu untuk sebagai pemimpin gitu ya, karena akan lebih punya banyak cara gitu. Dan tapi juga kualifikasi yang diperlukan itu ya jangan sampai si orang muda ini orang yang
apa ya, pemimpin yang bossy gitu, yang apa ya, terlalu memimpin dengan semena-mena gitu ya. Karena akan sulit diterima apalagi oleh orang yang lebih tua gitu ya. Apakah kayak mereka udah melihat gitu bahwa oh, pemimpinnya tuh lebih muda tapi nggak ada sopan-sopannya gitu ya. Mungkin akan sulit bagi mereka untuk mau mendengarkan gitu pemimpin seperti itu gitu. Sedangkan sebagai pemimpin tuh penting perannya untuk bisa mengayomi juga gitu ya. Mungkin dari Kang Arsy apakah ada tambahan atau pendapat juga? Baik, saya akan menyambung apa yang dikatakan oleh pendapat Kang Irfan. Mungkin ada benarnya apabila apa balik lagi kepada tujuan perusahaan tersebut, gitu. Apabila perusahaan tersebut ingin perusahaannya penuh kreativitas, inovatif gitu, maka mereka harus mempercayai kepada para pemimpin muda gitu. Karena beda dengan para pemimpin yang saya katakan udah senior lah gitu ya, yang tua, mereka yang saya lihat gitu harus terpaku gitu kepada apa yang telah mereka putuskan gitu. Lalu untuk kualifikasi, yang pertama yang penting itu attitude menurut saya, karena attitude itu akan mencerminkan lah, apalagi generasi muda harus bisa menghormati kepada para senior lah, apalagi kalau dia udah jadi pemimpin gitu. Lalu fleksibel, para pemimpin harus memiliki kualifikasi itu yang fleksibel, jadi kemana-kemana mereka bisa nyambung ini. Misalnya para pemimpin muda gitu bisa berbaur dengan para anggotanya yang udah senior gitu. Nah, intinya gitu, lebih yang pertama attitude sih. Oke, makasih pendapatnya Kang Arsy. Jadi memang sebenarnya yang pertama kita perlu dulu visi dan misinya juga seperti yang tadi ya. Memang yang lebih tua pun punya keunggulan sebenarnya ya, lebih punya banyak pengalaman gitu ya, dan mungkin punya wibawa juga gitu ya. Tetapi ketika kita emang perlunya seorang yang dapat berinovasi, mungkin orang muda akan lebih baik gitu ya. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa kualifikasi yang penting juga yaitu attitude-nya gitu, seperti apa. Kalau misalnya mungkin jiwa pemimpinnya mungkin baik, mungkin dia orang yang cukup berwibawa gitu ya untuk bisa memimpin, tapi dia tidak punya attitude yang baik gitu. Lama kelamaan orang-orang di sekitarnya pun akan kehilangan rasa hormat gitu ya. Mungkin dia misalnya kurang disiplin juga dalam misalnya waktu datang ke tempat kerja aja dia terlambat gitu ya. Sedangkan kan untuk menjadi seorang pemimpin pun dia perlu menjadi teladan gitu ya. Kalau misalnya bawahannya pun melihat gitu ya, pemimpinnya aja ya malas-malasan gitu ya. Mungkin bawahannya pun akan lebih semena-mena juga dan akan kehilangan apa ya, tidak ada rasa hormat terhadap pemimpin itu gitu. Kemudian kita juga memerlukan salah satu kualifikasinya juga pemimpin yang bisa mendengarkan gitu ya, mendengarkan bawah-bawahannya gitu, jangan yang seperti tadi yang misalnya yang Irfan katakan, misalnya bosi gitu, asal memimpin aja semena-mena gitu, tapi tidak mau mendengarkan gitu, apakah misalnya bawahannya butuh apa, bawahannya misalnya ada saran apa gitu. Nah, sedangkan kan untuk berkembang kita perlu bekerja sama ya sebenarnya antara yang tua dengan yang muda gitu, tidak bisa berjalan sendirian juga gitu. Oke, mungkin gitu ya. Apakah dari rekan-rekan saya mungkin barangkali ada yang mau menambahkan? Silakan Irfan, apakah mau? Oh iya, mungkin ada tambahan sih. Tadi kan perlu kualifikasi seperti apa. Mungkin bercermin dari lingkungan saya itu ada yang namanya itu pergantian pemimpin atau pergantian kepala gitu. Nah, itu tuh kualifikasi yang diperlukan itu sesuai dengan jenis pendidikannya. Mungkin benar tadi yang dikatakan Carol, yang tua itu lebih banyak pengalaman dan yang muda itu mungkin sekarang yang kita lihat yang muda-muda itu wawasan intelektualnya itu emang bagus banget dan mungkin pendidikannya itu emang jauh lebih tinggi dibanding yang udah lama bekerja di sana. Nah, mungkin kembali lagi ke visi misi perusahaan. Kalaupun dia memiliki visi misi untuk terus berkontribusi, berinovasi di era
yang serba cepat ini, mungkin yang diperlukan adalah orang muda ini gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa si orang tua ini bisa memimpin juga. Tapi karena di sini kasusnya mungkinkah orang muda bisa memimpin yang lebih tua, ya pasti benar-benar mungkin gitu. Terlebih dari segi pendidikan, segi pengetahuan itu pasti yang muda rata-rata ya ini mungkin menurut riset di lingkungan saya yang muda itu lebih banyak berinovasi gitu, lebih banyak pengetahuan, wawasan intelektual di era yang serba cepat ini gitu. Jadi bisa berpikir out of the box juga. Yang kita ketahui kan karena yang tua itu lebih ke terpaku sama pemikirannya itu yang emang bener-bener udah kolot gitu loh. Kayak, kata aku mah gini gitu. Jadi yang tua itu kayak kekeh gitu, kekeh sama pendapatnya gitu, nggak mau open minded gitu loh. Tapi kan kalau yang muda itu lebih ke dia tuh bisa menyaring semua informasi yang dia dapat, semua sistem yang dia dapat, dan dia saring dulu, baru dia bisa implementasikan. Kelebihan yang muda itu seperti itu. Makanya tadi diperlukan kualifikasi bahwa dia tuh harus memiliki jiwa leadership dan mungkin pendidikannya juga emang benar-benar sih. Soalnya kan kalau misal yang tuanya itu pendidikannya itu setara D3 dan yang muda itu D3 langsung naik nih, kan nggak enak gitu. Pasti itu sistemnya itu harus yang tua dulu yang naik. Tapi kalau misalkan si perusahaan atau memerlukan yang S1 dan si orang muda itu benar-benar S1 nggak ada 3 itu benar-benar menjadi tolak ukur atau pertimbangan yang bisa nggak sisirkan gitu kalau kata orang Sunda. Jadi kayak si orang tua tuh nggak pasti nggak akan ada omongan kayak gini. Kok dia pendidikannya sama kayak aku, dia bisa jadi pemimpin aku gitu. Jadi pendidikan itu emang benar-benar penting sih kalau menjadi pemimpin. Biar wawasannya juga eh, terbukti gitu. Kalau semakin panjang record pendidikan seorang, pasti pengalamannya juga makin banyak gitu. Oke, saya setuju juga sih dengan pendapat Irfan gitu bahwa emang perlu apa ya pengetahuan yang mumpuni juga gitu ya atau keahlian yang mumpuni lah sehingga orang-orang di sekitarnya pun bisa mengakui gitu emang oh iya ya emang dia tuh pantas jadi pemimpin gitu emang karena dia tuh luar biasa gitu. Dan memang banyak juga orang muda di sekitar kita yang ternyata sudah berhasil membuktikan gitu ya bahwa mereka pun bisa menjadi sukses gitu dan diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin Kang Arsy apakah ada tambahan juga? Eh, Mau menambahkan untuk kualifikasi mungkin ya lagi ditambahkan perlunya keyakinan gitu. Misalkan mereka yang lebih muda gitu akan ditunjuk sebagai pemimpin, maka mereka harus punya keyakinan gitu kepada dirinya apakah dirinya ini bisa gitu memimpin atau enggak. Karena ngaruh gitu ke depannya di mana kalau mereka siap ya mungkin prospeknya akan bagus gitu ke depannya. Balik lagi apabila mereka kurang yakin, mungkin mereka akan berbuat suatu hal itu dengan penuh ragu-ragu gitu, keraguan-raguan lah. Intinya itulah keyakinan. Oke, makasih pendapatnya Kang Arsy. Jadi emang salah satu yang penting juga gitu ya, jangan sampai jadi pemimpin tapi ragu-ragu gitu. Itu akan mengurangi rasa hormat juga dari orang-orang di sekitarnya ya. Oke, barangkali mungkin itu yang kelompok kami bisa jawab dari beberapa pertanyaan berikut. Ya, selanjutnya silakan saya serahkan pada Irfan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah berdiskusi dengan wawasan-wawasan dan pengetahuan tentang organisasi yang sungguh luar biasa, membuka mungkin pandangan kita mungkin sama, tapi pendapat-pendapat yang barusan terlontarkan oleh kelompok kami mungkin bisa menambah sedikit wawasan dari rekan-rekan yang menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan kelompok saya dan juga terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.